Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-maliki dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati waz zaman. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alim, para ulama, wabil khusus para habaib, terkhusus Bib Ahmad bin Nopal bin Jindan yang baru saja memberikan mau'izah kepada kita dan baru saja meninggalkan majelis ini. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, barokah manfaat ilmunya. Mukarram Habib Husin dan para habaib yang lain yang hadir di tengah-tengah kita sangat banyak. Mohon maaf tidak saya absen satu persatu, dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita tercinta Kiai Haji Muhammad Ridwan, qari kita Mukarram Ustaz Haji Sukirman, dan para tamu undangan kehormatan, pejabat pemerintah setempat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain dah. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin. Rupanya langganan juga. Dan yang saya banggakan, saya cintai Ustadz Andi beserta seluruh jajaran panitia. Para sesepuh dan pinispuh. Dan juga yang saya sayangi Ibu Hajalis Damayanti bini saya.
Semoga jadi istri yang soleha. Cuit-cuit. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita hadir dalam rangka memperingati mauludnya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan semua kita yang hadir panjang umur, diluaskan rezeki, dijauhkan dari bala dan musibah, selamat dari fitnah dunia dan akhirat, dan semoga diberikan kita hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doain yang belum punya jodoh biar enteng jodohnya. Ibu-ibu yang punya utang, saya doain mudah-mudahan yang ngutangin lupa. Yang belum punya anak, kita doain biar cepat dapat anak. Yang udah kebanyakan anak, kita doain biar berhenti beranak. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang dalam waktu singkat, alhamdulillah acara ini terlaksana. Jemaahnya begitu banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan niat baik dan langkah kaki kita teriring dengan niat yang ikhlas, Allah berkenan meridhoinya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Bu, udah siap semua? Mau kemana? Nilai seseorang manusia itu bukan diukur dari berapa banyak hartanya, tidak diukur dari berapa banyak rumahnya, tidak diukur dari berapa banyak mobilnya, tidak diukur seberapa tinggi pangkat jabatan, tidak diukur berapa banyak kontrakan, tidak diukur berapa luas tanah, tidak diukur seberapa cantik dan tampan wajah, tidak dilihat seberapa semok, montok, denok, bohai tubuhnya. Tetapi nilai seseorang itu diukur karena akhlaknya. Yanya? Yanya? Karena itulah misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus Allah ke alam dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Supaya dengan akhlak ini manusia insya Allah jadi mulia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia itu sendiri. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Nih Ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Wajah aku ganteng gak Bu? Makasih.
Sebagai manusia kita ini makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Betul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Enak nggak Bu? Mantan kori dulu juara atu tingkat RT. Waktu untuk pesertanya 20, yang 19 sakit. Udah gitu yang jadi juri kakek saya. Menang saya. Alhamdulillah. Bahwa kata Allah, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Jadi kita ini manusia, makhluk yang sempurna. Bukan sekedar wajah cantik, wajah tampan, body indah. Tapi kesempurnaan manusia itu karena Allah berikan kita pertama nafsu, yang kedua akal. Bu, nafsu, akal. Bu, ibu punya nafsu? Ibu punya nafsu? Nafsu apa? Pasti jawabannya nafsu makan. Di mana-mana kalau ditanya ibu punya nafsu apa? Makan. Enggak salah, karena memang dalam diri kita ini terdapat beberapa unsur nafsu. Ada nafsu namanya malhamah, urusannya perut. Malhamah apa Bu? Pakai lam bukan ro. Kalau pakai ro marhamah, janda di kampung saya. Udah rada tua sih, lo kalau mau nggak apa-apa. Malhamah, urusannya perut. Orang yang dikuasai nafsu malhamah ini, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Yang dimakan bukan cuma nasi, kabel dimakan, semen dimakan, aspal dimakan. Yang diminum bukan cuma air putih, Coca-Cola, Sprite, Fanta. Yang diminum solar diminum, bensin diminum. Betul? Betul. Jadi orang yang dikuasai nafsu malhamah ini kerjaannya tiga. Kerjaannya tiga. Sholat enggak, ibadah enggak, ngaji enggak, zikir enggak. Tiga kerjaannya. Hardolin, dahar, modal, ulin. Ada orang model begitu? Ada. Yang mana dia orangnya? Hardolin. Makan, berak, ngayap. Astag. Kalau sudah perut ini diisi dengan makanan yang berlebihan, bukan sekedar yang halal tapi juga yang haram, maka niscaya orang itu akan dihinggapi satu lagi nafsu, yaitu lawama, sifatnya males. Maka jangan heran kalau dalam diri kita ada rasa males. Ibu pernah nggak mau sholat ngerasa males? Bukan pernah lagi, emang keseringan. Betul, betul. Kalau sudah rasa malas ini menyelimuti diri kita, rugi kita. Betul Bu? Maka buang sifat malas itu supaya kita bisa sukses. Kalau sudah bangun malam, tahajud. Kalau sudah bangun malam, tahajud. Kadang-kadang udah ada yang bangun malam masuk kamar mandi balik lagi. Ada yang begitu, ada. Yang mana dia orangnya? Bu, ibu suka enggak bangun malam? Ngapain? Ya ampun, enggak salah.
Kencing aja bangga amat, kencing amit amat. Mending kencingnya nggak berisik. Sekarang saya tanya abang-abang, bang suka bangun malam nggak? Yang mana yang bangun? Woi, suka bangun malam nggak? Yang mana yang bangun? Kata aki-aki di belakang, wa-wanya angun. Ngomongnya kolokan amat kayak pengantin baru. Aki-aki, nenek-nenek kalau jadi pengantin baru gitu ngomongnya. Ki, au icang nggak? Au icang. Icang aki si au. Jangan turuti rasa malas, sebab kita akan rugi. Betul, betul. Buang jauh-jauh sifat malas. Bangun malam sholat tahajud, sholat sunat, tobat, taat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun. Kita mengadukan persoalan kita hanya kepada Gusti Allah Subhanahu. Bukannya Allah tidak pernah ada ketika kita sempit, tetapi kadang-kadang kita melupakan Allah ketika kita bahagia. Betul, betul. Bukannya Allah tidak pernah ada ketika kita sempit, tapi kadang-kadang kita lupa kepada Allah ketika kita bahagia. Bukannya Allah tidak pernah ada pada saat kita kecewa, tetapi kita tidak pernah menghadirkan Allah ketika kita bahagia. Hadirkan Allah selalu dalam setiap kondisi, karena pertolongan dan rahmat Allah begitu dekat, sedekat masalah yang kita hadapi. Dan kita manusia ini, setiap kita pasti punya masalah. Betul nggak? Betul nggak? Dan setiap masalah kita beda-beda. Ya Bu, ada yang punya masalah dengan pasangannya, dengan istrinya. Ada yang punya masalah dengan mertuanya. Ada yang punya masalah dengan ekonominya. Ada yang punya masalah dengan kerjaannya. Betul. Ada yang punya masalah dengan penyakit. Enggak sembuh-sembuh. Berobat sono, berobat sini, habis ratusan miliaran. Enggak sembuh-sembuh. Ada yang punya masalah dengan dirinya. Jadi jomblo. Sampai setua ini kagak laku-laku. Ada enggak? Ada enggak? Yang mana jomblonya? Jadi kita manusia ini makhluk yang lemah, makhluk yang doib, tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Kata Nabi, setiap kita manusia ini disifati dengan la haula wala illa. Siapa orang yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka Allah jauhkan dari dirinya 99 macam penyakit, termasuk salah satunya penyakit bingung. Bu, ibu suka bingung nggak? Ngapa bingung-bingung loh? Bu, suka bingung nggak? Bingung itu penyakit. Supaya kita jauh dari 99 macam penyakit, banyak-banyak amalkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa. Apalagi pesan Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa qala Imam Jalaluddin As-Suyuti fi syarhi Sama'il. Telah berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarah Sama'il, apabila maulid dibacakan di air, maka orang itu meminum air yang, maka siapa orang yang meminum air yang telah dibacakan maulid, maka Allah masukkan ke dalam orang itu 1000 cahaya, 1000 obat. Allah jauhkan 1000 macam penyakit dan 1000 macam penyakit rohani. Kita yakin setelah maulid badan sehat.
rohani sehat. Kan kita mintanya begitu, sehat jasmani, sehat, bukan cuma sehat jasmani doangan. Kalau cuma sehat jasmani doang, rohaninya sakit, badan sehat nggak sholat, badan sehat nggak ngaji, badan sehat nggak mau baca Quran, badan sehat nggak mau zikir, badan sehat nggak mau hadir maulid. Itu kalau cuma sehat jasmani. Tapi kalau sehat jasmani, rohani pun sehat. Badan sehat sholat, badan sehat zikir, badan sehat ngaji, badan sehat maulid, badan sehat ibadah. Jadi lebih penting mana Bu? Sehat jasmani apa rohani? Bu, lebih penting mana? Sehat jasmani apa sehat rohani? Hah? Lebih penting sehat rohani. Betul. Kalau sakit jasmani kita, umpama sakit jantung nggak sembuh, paling nggak mati. Sakit ginjal nggak sembuh, urusannya mati. Sakit leper nggak sembuh, paling nggak mati. Tapi kalau sakit yang sakit rohani kita, urusannya sampai akhirat. Makanya dalam diri ini kata Nabi ada segumpal darah yang apabila darah itu baik, semua anggota tubuh baik. Kalau segumpal darah itu rusak, maka seluruh anggota tubuh kita jadi rusak. Ala wahiyal qalbu, itulah yang namanya hati. Dan sering kali tanpa kita sadari, hati kita ini kadang-kadang ada penyakitnya, penyakit hati. Apa diantaranya? Ujub, takabur, sum'ah, riya, dengki, gibah, namimah, dan ada juga bakil, kikir, medit, koret, gasiran, meregehese, pantat kuningan. Bu, astag. Ada yang dijangkiti hatinya penyakit ujub, merasa bangga dengan ibadahnya, dengan sedekahnya. Tuh masjid kalau enggak gua bantu enggak bakal cepet jadi, bangga, habis pahalanya. Astag. Ada yang dijangkiti hatinya penyakit takabur, artinya sombong itu menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain, merasa kaya merendahkan yang miskin, merasa tinggi jabatannya merendahkan bawahannya, merasa tinggi ilmunya merendahkan yang awam, merasa kuat merendahkan orang yang lemah. Itu orang yang astag. Sedangkan pelopor utama kesombongan itu iblis. Dan iblis inilah satu-satunya makhluk Allah yang tidak pernah suka dengan kelahiran Rasulullah, tidak pernah bahagia. Bahkan iblis menangis terseduh-seduh, merasa jengkel, sewot, gedeg, emosi dengan kelahiran Nabi. Kenapa iblis menangis terseduh-seduh? Karena pintu langit ditutup sehingga iblis tidak bisa naik turun, bolak-balik, mondar-mandir masuk ke Lauhil Mahfuz untuk membantu para mbah-mbah dan paranormal dan para yang lain. Bu, iblis tidak pernah suka dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka jangan sampai ada sifat sombong sekecil apapun dalam diri kita. Iblis itu sifatnya sombong karena lebih mengutamakan materi. Ketika Allah perintah sujud untuk menghormati Nabi Adam, yang mana hakikat sujud itu karena ada nurnya Rasulullah di punggung Nabi Adam. Iblis menolak. Apa sebabnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta dari api, Adam dari tanah. Maka iblis mengutamakan materi sehingga punya sifat sombong. Kesombongan iblis tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditularkan penyakit sombong itu kepada
anak cucu Nabi Adam. Ditularkan penyakit sombong kepada para penguasa dan pejabat negeri ini. Ditularkan penyakit sombong kepada orang-orang kaya negeri ini. Ditularkan penyakitnya sombong kepada orang-orang pintar yang ada di negeri ini. Karena akibat kesombongan mereka, yang pemimpin dan pejabat sombong, yang kaya sombong, yang pintar sombong, mereka tidak mau patuh dengan perintah Allah, maka Allah akan hancurkan negeri ini dengan sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min astag. Wa idza aradna an nuqlika qaryatan. Ya, kendor amat ini. Gue udah semangat banget, yang jawab kendor. Bu, jawab ya. Kalau ada ibu nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang perawan nggak jawab, aku doain nggak laku-laku. Abang-abang nggak jawab, nggak apa-apa, CS. Wa idza aradna an nuqlika qaryatan. Kepaksa. Enggak ya Bu ya? Ikhlas ya Bu? Ikhlas ya Bu? Ikhlas ya Bu? Lakinya kawin. Wa idza aradna an nuqlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawl fadammarnaha tadmira. Kata Allah, apabila aku ingin hancurkan negeri ini, aku perintahkan penduduk negeri itu, pejabat diperintahkan untuk beriman, bertakwa, untuk melakukan kebaikan. Orang kaya diperintah untuk melakukan kebaikan. Semuanya penduduk ini, pejabat-pejabatnya diperintah Allah untuk melakukan kebaikan, beribadah. Tetapi mereka berlaku fasik kepada Allah, maka Allah hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Astag. Astag. Na'udzu. Bu, jangan ada sifat sebab sesombong apapun manusia ujung-ujungnya pasti bakal. Fir'aun sombong ngaku Tuhan, mampus. Raja Namrud hebat, ngaku Tuhan, modar. Haman hebat, modar. Betul. Tidak ada manusia hebat di kolong dunia sehebat apapun yang tidak mati. Semua kita pasti bakal. Apapun fasilitas yang kita miliki itu cuma titipan Allah. Pertama kita syukuri, yang kedua kita jaga, yang ketiga jangan sampai bikin kita jadi orang Na'udzubillah min. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden, Bapak Raden, Bapak Menteri mati, tukang teri, Pak Gubernur tukang bubur, Pak Insinyur tukang sayur, Wali Kota tukang paya, Pak Bupati tukang patri, Pak Polisi tukang terasi, Bapak Camat tukang tomat mati, Bapak Lurah, Wakil Lurah, Bapak RW ada RW mati, Bapak RW pelan-pelan Bu, RW-nya mana RW-nya? Ada RW
tukang kue, Bapak RT, mana RT? Tukang nete, ibu-ibu, bapak-bapak, adek-adek, guru-guru, kiai-kiai, Joko Tingkir, belakangan. Jagoan kan matinya belakangan. Bu, ini kan sekarang ada yang lagi viral Joko Tingkir ngombe dawet. Sebenarnya gue kesel banget, gue bener loh. Bener gue gedek banget, gue bener. Joko Tingkir tuh kan wali murid Sunan Kalijogo. Ya bu, mestinya ganti, jangan ngombe dawet. Ganti nggak? Yuk kita nyanyiin. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijogo, wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliyo dadi raja, dadi waliyo dadi raja. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin, ala yasin. Legendane Joko Tingkir, Joko gagah segrep dikir, ya tingpiatu bisa sukses krono mituhu, bisa sukses krono mituhu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Enak gak bu? Daripada ngombe dawet ya. Mas, bu, sampai mana tadi ceramah? Jangan ada sifat sombong sekecil apapun dalam diri kita, sebab itu menjadi penghalang kita bakal masuk surga. Ibu pengen masuk surga apa neraka? Pengen masuk surga? Mau tahu syaratnya? Mati dulu. Ibu mau mati enggak? Mau mati enggak? Mau tidak mau pasti. Berani enggak berani pasti. Semua kita pasti bakal menghadap ilahi. Mudah-mudahan mati kita husnul khotimah. Sebab kita orang baik-baik, amin. Kita yang hadir malam ini orang-orang soleh, amin. Ibu-ibu soleha semua. Ini ahli sorga semua. Kelihatan bang kalau ahli sorga wajahnya cerah-cerah, wajahnya terang-terang. Emang apa? Lampunya terang. Alhamdulillah. Ada yang dijangkiti hatinya penyakit sum'ah. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada yang dijangkiti penyakit bakhil, kikir, medit, koret, gasiran, pantat kuningan. Ada yang dijangkiti hatinya penyakit namimah, suka menggunjing orang, ngomong-ngomongin, ngaji 1 jam, ngomongin tetangga 2 jam setengah. Ngomongin tetangga 2 jam, habis tuh pahala. Astag. Apa kata Roma? Bu, mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata, jelas kelihatan. Ah, keterlaluan. Omak begitu kalau nyanyi. Masa, bu, jangan sampai ada penyakit Jadi lebih penting mana, sehat jasmani apa rohani?
Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Kalau badan sehat, ibadah nikmat enggak? Badan sehat, kerja nikmat enggak? Badan sehat, ibadah nikmat enggak? Nikmat. Maka syukuri nikmat Allah sebelum dicabut nikmat itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum taskurun. Tatakun. Udah salah kenceng lagi. Emang lo kira ayat cuman puasa doangan? La'alakum tatakun. La'alakum taskurun. Tadi ngapa tatakun? Orang mah kalau kira-kira kagak tahu pelan-pelan biar gua nggak denger. Udah kenceng salah. Tatakun. Ayo kita artiin. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jawab, Bu. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Alhamdulillah. Salah juga. Udah keluar. Alhamdulillah. Kumis doang gede salah. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Alhamdulillah, Bang. Baru benar. Lahir dalam keadaan nggak ngerti apa-apa alias bego. Awas, alhamdulillah lagi. Bangga amat lahir bego, alhamdulillah. Kemudian berangsur-angsur Allah berikan kita mata bisa lihat. Allah kasih kuping bisa dengar. Allah kasih tangan bisa megang. Allah kasih mulut bisa ngomong. Allah kasih kaki bisa berjalan. Allah kasih otak bisa mikir. Allah kasih hidung bisa nyium. Itu semua Allah kasih tujuannya satu, la'allakum taskurun, supaya kita jadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Pada diam takut salah. Bu, syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani, melakukan. Giliran nyanyi apa? Ayat la'alakum tatakun. Najis tralala. Gedek banget gua. Astag. Bu, singkat. Intinya maulid akhlak. Jaga akhlak kepada Allah. Hubungan vertikal jangan tinggalkan. 5 waktu itu kebutuhan kita. Allah nggak butuh kita, yang butuh Allah kita. Yang kedua, jaga akhlak kita kepada sesama manusia. Dalam rumah tangga ada akhlak antar suami dengan istri. Nabi ngajarin kita dalam soal kecil, memanggil istri, memanggil suami, Nabi pakai akhlak. Enggak pernah panggil Khadijah namanya langsung, enggak pernah. Selalu Khadijah dipanggil ya Habibah. Enggak pernah Siti Aisyah dipanggil Nabi Aisyah. Enggak pernah. Selalu dipanggilnya mesra ya Humairah, isim taskir dari ahmar, yang pipinya kemerah-merahan, pipinya putih merah merona. Nabi panggil ya Humairah. Itulah Siti Aisyah. Beda dengan perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik anti badai palsu, pantat gede busa. Dari ibu nggak usah ngomong, kau tahu dengerin aja.
Artinya secara nggak langsung Nabi ngajarin manggil suami istri mesra. Mama, Fafa, Mami, Fapi, Abang, Neng, Abi, Umi, Ayah, Bunda, Aa bade kemana? Ii bade Kadang ada suami manggil istri namanya, istri manggil suami namanya Mamat dipanggil. Mat, ada tamu. Rupanya Mamat nongkrong di warung kopi, anak diajak. Anak dengar teriakan emaknya, anak ngomong, Mat dipanggil ibu, Mat. Anak sambar geledek. Coba kalau kita mama, papa, anak yang ikut mama, papa. Ada anak yang panggil ibunya bunda, ada nggak? Boleh, asal jangan manggil bapaknya panda. Kalau manggil ibu bunda, manggil bapak panda, anaknya beruang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh lanjut Ustaz Joko Tingkir deh. Sudah setengah 12 Bu. Perlu istirahat.